Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Senang sekali ya berjumpa dengan Inang pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Ya, walaupun orang tua kita sudah beribadah seperti biasa, tapi kita masih tetap beribadah di rumah. Semoga adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita walaupun masih beribadah di rumah. Baik, pagi ini sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Ayo sama-sama kita dengarkan pujian ini dan kita nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujian yang sangat indah yang bisa kita sampaikan untuk memuliakan Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita mau mulai kebaktian kita mau siapkan hati kita, biar semua yang kita dengarkan hari ini, firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat pagi ini Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dari mulai kami bangun tadi pagi hingga saat ini. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, jamah hati kami, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, berkati guru-guru sekolah minggu kami, pendeta kami, dan keluarga kami yang lainnya Bapa, yang jauh maupun yang dekat, biarlah senantiasa tangan pengasihan Tuhan selalu menyertai mereka. Terlebih dahulu Tuhan Yesus, ampuni kami atas dosa kesalahan yang kami lakukan, agar berkat-berkat Tuhan tidak terhalang datang kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Markus 10. Ayo dibuka Alkitabnya, kitab Markus itu di dalam perjanjian baru. Ya, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ayo sudah ketemu? Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku." Pada suatu hari, Yesus datang ke sebuah kampung. Ketika orang-orang banyak mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kampung mereka, mereka beramai-ramai membawa anak mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Karena mereka mau Tuhan Yesus memberkati anak-anak mereka. Tetapi murid-murid Yesus tidak senang. Karena mereka berpikir bahwa anak-anak itu nanti akan mengganggu mereka. Karena anak-anak kan biasanya kan suka bercerita, suka ribut menurut murid-muridnya. Tapi waktu Yesus mendengar perkataan murid-muridnya, dia melarang murid-muridnya. Katanya di ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Orang-orang yang seperti itu yang empunya kerajaan sorga. Yang seperti anak-anak, adik-adik. Masa iya ya? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anak itu atau adik-adik itu layak untuk kerajaan sorga? Kira-kira adik-adik tahu tidak kenapa? Ada yang tahu? Ya benar. Karena hati mereka masih suci, masih putih, tulus, tidak ada dendam. Karena sesungguhnya siapa yang layak untuk memiliki kerajaan sorga adalah orang-orang yang hatinya bersih, suci, tulus, tidak dengki, tidak marah, tidak musuhan. Coba ingat dulu adik-adik waktu kita masih kecil-kecil. Saat kita bermain bersama teman-teman, tiba-tiba mungkin teman-teman berbuat curang. Kan kita marah nih, gak mau berteman sama dia. Diambilnya mainanku, dia curang. Jadi marahan kita sama teman kita. Tetapi beberapa saat kemudian, apakah kita masih tetap marahan sama teman kita? Coba jujur adik-adik. Tidak kan? Pasti adik-adik sudah memaafkan kawannya kan? Langsung ya udahlah, maaflah gitu kan? Iya, benar sekali seperti itu. Jadi marahnya itu tidak lama-lama disimpan dalam hati. Marahnya sebentar saja langsung hilang.
Seperti itulah anak-anak, tidak ada dendam dalam hatinya. Sehingga hati yang seperti inilah yang Tuhan inginkan dipunyai oleh semua orang. Makanya Tuhan itu berkata tadi, jangan menghalang-halangi mereka, sebab seperti merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, jadi adik-adik udah tahu ya kenapa seperti anak-anak kecil yang punya kerjaan sorga? Karena hatinya masih bersih, suci, tulus. Tidak ada marah, tidak ada dengki, tidak ada rasa dendam, ya, tetapi cepat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi seperti itulah yang diinginkan Tuhan yang kita miliki. Kita lanjut lagi, ayat ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Maksudnya di sini gini loh, kita berbuat salah atau teman berbuat salah kepada kita, kita maafkan langsung supaya apa? Kita tetap punya teman, supaya kita tetap bisa bermain sama-sama teman. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang suka memaafkan, yang gampang sekali memberi ampun kepada orang lain. Kita lanjutkan. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan ia memberkati mereka. Amin. Firman yang sangat indah ya adik-adik ya. Jadi di sini Inang mau mengingatkan, marilah kita senantiasa seperti anak kecil yang mau memaafkan, mau memberi maaf dengan cepat. Jadi berlomba-lomba kita untuk memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan berlomba-lomba untuk bermusuhan, mencari musuh, jangan. Tapi Inang yakin dan percaya adik-adik semuanya mau berlomba berbuat kebaikan. Karena apa? Karena seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Adik-adik mau kan? Ayo, mulai saat ini, mulai jam ini, mulai detik ini, dimanapun kita berada, kita berlomba untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu memaafkan, untuk selalu seperti anak kecil yang tidak mengingat-ingat kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita. Yang yakin dan percaya adik-adik mampu karena Roh Kudus Allah akan memampukan kita. Baik adik-adik, kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus sayang padaku. Ayo sama-sama kita bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves
Minggu ini Ina akan memberikan ayat hafalan bagi kita yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Ya, Matius pasal 18 ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayo dihafal ya sayang ya. Inang tunggu adik-adik untuk mengucapkannya lewat kiriman video. Mari kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dengarkan pujian berikut ini. Terima kasih adik-adik semuanya buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, buat persembahan yang sudah kita berikan. Kita mau tutup ibadah kita mau akhiri kebaktian kita satukan hati kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Buat pujian yang sangat indah, buat firman yang sangat luar biasa Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Ya Bapa, jadikan kami Tuhan Yesus, hati seperti anak kecil Tuhan yang senantiasa memaafkan, mengampuni Tuhan. Karena orang-orang seperti itulah yang layak untuk kerajaan-Mu. Bapa, mampukan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kami kuat dalam menghadapi segalanya. Bapa, di saat ini Tuhan, pandemik virus corona Tuhan masih Tuhan di kota kami ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar, Tuhan dapat mengalahkannya. Bapa di sorga, berkati orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, ibu guru kami Tuhan, dimanapun berada. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, agar berkat Tuhan, kasih Tuhan senantiasa dapat kami terima. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.